Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, sejahtera atas kamu. Ibu baik? Baik, Alhamdulillah, sihat walafiat. Jimmy nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang mengongsi video-video kami yang lama. Orang-orang Singapura, orang Malaysia, Brunei, Indonesia dan semuanya lah. Terima kasih banyak-banyak. Pasal kerana kita masih dalam musim raya ni, yang kita pasti lakukan selalunya hari raya ni kita selalu minta maaf. Apa yang harus kita faham tentang bermaafan ni? Oh, bermaafan itu tidak kira hari raya. Bila masa kita boleh minta maaf. Tapi yang penting hari raya lah, ya, ada peluangnya. Tak mudah kita nak minta maaf di rumah orang, itu tidak, ya. Tapi kalau sebaik-baiknya tak bulan Syawal kita boleh minta maaf. Macam gitulah. Selalunya yang muda minta maaf dengan yang tua. Ya, itu memang betul. Tapi kalau ikut sunnah Rasul, yang tua minta maaf dulu pada yang muda. Oh, iya ke Bu? Yang tua minta maaf dengan muda. Yang ini ada satu cerita, boleh saya cerita? Ya, silakan Bu. Boleh. Kita nak dengar ni. Ini waktu Hasan dan Husin, dia tidak tegur siapa, ya, adik-beradik. Saidina Hasan dan Saidina Husin, cucu Nabi. Cucu Nabi. Jadi Rasulullah kata pada sahabatnya, kau pergi ke rumah Husin, katakan pada Husin, kau sudah tidak tegur abangnya sekian-sekian hari. Sekarang kau pergi rumah abangnya, minta maaf pada abangnya. Tapi Husin berkata, tidak saja aku kalau minta maaf pada abang saya. Sebab kalau saya minta maaf dengan abang saya, pahalanya pergi kat saya. Sepatutnya dia yang tua minta maaf pada saya, jadi pahalanya pada dia. Macam itu. Jadi niat dia nak berikan pahala tu kepada abangnya. Jadi dia tak pantas lah kalau si adik menerima pahala banyak. Dia nak abangnya. Jadi baik sangat sifat tu. Jadi sahabat tu tadi pergi ke rumah Hasan. Dia katakan pada Hasan, aku tadi pergi rumah Husin. Pesan Datuk Mo disuruh Husin minta maaf pada kamu sebab dia dah beberapa hari tak tegur, katanya. Tapi apa Hasan kata, apa yang Husin cakap? Husin cakap, tidak patut kalau aku minta maaf pada abang aku. Sebab kalau aku yang minta maaf pada abang aku, pahalanya pergi ke aku. Jadi sekarang aku ndak, abang aku minta maaf pada aku, jadi pahalanya pergi kat dia. Aku tak ndak, aku dapat pahala banyak, abang aku tak dapat pahala. Jadi disuruh dia minta maaf pada adiknya lah. Jadi bila Hasan dengar begitu, jadi sekarang jugalah aku pergi rumah Husin. Dia minta maaf pada Husin. Itulah kalau ikut sunnah Rasul. Tapi kadang-kadang orang-orang ni, ya, dia pangkatnya tua, tak nak minta maaf pada yang muda. Yang muda suruh minta maaf dulu pada dia. Itu yang selalu kita dengar lah. Orang muda selalu. Dan mungkin mereka yang tua yang rasa macam, kenapa aku mesti minta maaf dengan yang muda. Ini rupanya sejarahnya. Jadi kalau yang si tua tu minta maaf pada yang muda, jadi yang tua dapat pahala banyak. Jadi siapa yang mulakan minta maaf tu, dialah yang dapat pahala dulu. Ya, itu tak kira tua muda. Jadi kita tak harus rasa macam kita yang tua. Jangan tinggi diri lah, ya, mentang-mentang kita tua biar dia minta maaf dengan kita. Gitu. Jadi kita ingat, siapa yang mula dulu dapat pahala dulu. Tapi yang muda kalau nak minta maaf dulu pun salah. Digalakkan juga. Digalakkan. Bagus sangatlah cerita ni, saya suka lah Bu. Jadi sekarang kadang-kadang saya, anak-anak tak minta maaf pun saya maafkan dulu. Saya maafkan seluruh anggotanya. Sebab seluruh anggotanya tu ada salah tak salah kita tak tahu kan. Jadi maksudnya sebelum anak-anak jumpa mak minta maaf, mak dah ampunkan mereka. Mak ampunkan dulu dosanya, maafkan. Jadi kalau macam kita maafkan orang seluruh anggotanya, itu lebih baik. Sebab kita tak tahu anggota kita yang mana satu salah, kita tak tahu kan. Sebab kita tak tahu kesalahan kita, tangan ke, mata ke, telinga, kita tak tahu kan.
Jadi kita kalau maafkan orang, seluruh anggotanya lah, seluruh badan dia. So anak saya yang dah meninggal tu, dia tidak ada suara nak minta maaf pada saya. Jadi tapi saya tahulah dia ada nak minta maaf pada saya. Yalah, tapi sebelum dia meninggal. sebelum dia meninggal, tapi saya dah maafkan dia dulu lah. Sebab saya tahu dia tak boleh cakap, tak ada suara, jadi badannya tak boleh bergerak lah. Jadi di situ saya maafkan dia dulu lah. Mudah-mudahan termaaf. Itu sebenarnya kakak saya, anak ibu saya ni, beliau ada penyakit yang menjejas suaranya, yang menyebabkan beliau tak dapat berbual. Jadi itu yang seorang ibu yang selalu lakukan. Mereka sering memaafkan tanpa anak tu meminta maaf. Itu pun ada baiknya lah. Kalau seorang ibu tu dia selalu memaafkan anaknya, tu ada baiknya. Walaupun dia tak minta maaf, tapi kita maafkan dia. Apa rasa mak bila mak dulu maafkan anak? Tu rasa saya tenang lah. Sebab apa? Kalau kita dah maafkan orang tu kan, hati macam tenang gitu. Jadi mudah-mudahan lah terampun dan termaaf. InsyaAllah, amin. Terima kasih banyak Bu. Okey. Kerana selalu maafkan kita sebelum kita minta maaf ni. Kami harap anda bila mengunjung sanak saudara minta maaf. Saya lagi baik orang tua minta maaf kepada yang muda. Ini baru first time saya dengar ni. Macam kagum sangat. Jangan kira kita tua tak boleh minta maaf. Boleh, tak salah. Kalau yang muda minta maaf dulu pun tak salah. Itu pun ada baiknya lah. Cuma kita kalau ikut sunnah memang betul. Yang tua minta maaf pada yang muda ada baiknya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama kasih. Banyak sangat saya dapat ilmu hari ini. Dan kepada anda penonton, terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah saya maafkan semua penonton. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang menonton video ini, saya akan maafkan semua. Dan maafkan kami kalau ada salah silap. Okey, sama-sama maafkan.